Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, saya akan kembali menyapa Bu Rosdiana, ibunda dari Mahesa Putra. Bu Diana, Ibu dengar pasti ada protes dari wali murid ataupun sesama orang tua pelajar yang mengatakan bahwa mengapa ini semua bisa terjadi, mana tanggung jawab sekolah dan lain sebagainya, bagaimana persiapannya, mengapa menggunakan bus yang remnya blong lain sebagainya. Ibu juga salah satu yang protes atau bagaimana tanggapan Ibu? Ya menurut saya sih memang iya sih Pak, dalam hati saya kayak gitu. Ya mau protes gimana emang udah terjadi. Kalau Ibu bisa protes atau menyampaikan sesuatu kepada pihak yang bertanggung jawab, apa yang Ibu sampaikan? Ya saya cuma nggak mau menuntut banyak Pak, cuma ya bertanggung jawaban pasti ada lah. Ya, Tentu dirasa berat apa yang Ibu alami saat ini, bagaimana putra Anda meninggal dunia dengan cara yang seperti ini. Bu, Pak, di mata Pak. Ibu sosok dari Mahesa ini seperti apa sih Bu? Kenangan apa yang bakal sulit untuk dilupakan? Dia sih orangnya baik Pak, priang, tanggung jawab sama keluarga, sayang sama adik-adiknya, yang nggak bakal saya lupain tuh dia tuh sering latihan futsal gitu. Emang cita-citanya pemain futsal dia. Kami sampaikan rasa belasungkawa kami yang sangat dalam, Bu Diana. Semoga Ya. pihak keluarga diberikan keikhlasan dan kelapangan. Terima kasih sekali lagi Bu Diana atas waktu Anda berbincang bersama dengan kami. Mas Ubaid, disampaikan tadi ada bentuk protes, ada bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap pihak sekolah. Tanggapan Anda? Ya jelas ya, kekecewaan ini apalagi sampai ada korban nyawa ya. Yang nggak ada korban aja, masyarakat banyak yang protes sampai hari ini ya, sampai hari ini. Kami dihubungin oleh masyarakat banyak sekali, Oke. terutama yang lulusan-lulusan SMK kelas 3 ini. Walaupun mereka belum lunas ya, biaya studi tour dan biaya-biaya yang lain, mohon surat keterangan lulusnya dikeluarkan dari sekolah gitu. Oh iya? Jadi SKL-nya ditahan, jangankan ijazahnya, surat keterangan lulus nggak dikeluarkan oleh sekolah. Hanya gara-gara tidak ikut study tour? Nggak lunas. Nggak lunas study Nggak tour? lunas studi tournya. Wow. Nggak lunas. Itu Jadi ada terjadi biaya yang mesti dibayar oleh orang tua kan. Yang salah satunya adalah komponennya studi tour. Oke. Kami juga punya data eksklusif. Kami mewawancarai salah satu orang tua murid yang mengaku keberatan dengan adanya kegiatan study tour di sekolah anaknya. Kepada kami, dirinya berujar jika kegiatan tersebut perlu biaya besar dan sangat memberatkan. Tim liputan The Prime Show pun menemui orang tua siswa yang mengaku keberatan dengan pelaksanaan study tour di tempat anaknya sekolah di sebuah SMU negeri di Tangerang, Banten. Sorry, lama nunggu. Iya, oke. Iya itu mau ngobrol-ngobrol soal yang kemarin. Soal apa? Itu anak lu yang ikut karya wisata study tour itu? Tadi itu Itu dengar-dengar katanya kalau nggak ikut ada ancaman. Gimana itu ceritanya itu? ya sebenarnya dari awal sih memang lagi pada saat masuk itu kan udah dibilangin yang dari pihak sekolah bahwasannya itu kan nanti di kelas 2 itu akan ada study tour. Itu pun kan study tour itu bahasanya kan pengenalan kampus lah. Kunjungan kampus. Kunjungan kampus, ya. Awalnya dibilangnya gitu. Awalnya begitu, kunjungan kampus. Nah itu kurang lebih ya semingguan lah gitu kan. Soalnya di situ juga kan ada ininya kan pembagian, ada acara juga pembagian raport di sananya. Oh jadi di lokasi study tour itu dibagiin rapotnya di sana. Sama orang itu aja sampai saya jual-jual kendaraan lah, jual motor ya kan buat nambah-nambahinnya ya memang nggak ada uang, udah pas waktunya dikasih tempo, tapi memang kondisi lagi susah, ya terpaksa lah dijual tuh motor satu. Satu anak berapa bayarnya? Satu anak tuh kenanya kalau nggak salah tuh lagi tuh 2.800.000.
Nah itu kan belum lagi termasuk kan kita orang tua kan pasti kan mesti ada ini nih buat jajan anak ya kan pegangan. Bekal. Ya, bekal anak aja udah 1 juta ya kan. Karena kan seminggu kan. Nah, itu ancaman rapot nggak diisi atau nggak dibagikan itu ke anak atau ke orang tua? Ya itu kan infonya dari anak. Dari anak itu tanya emang kalau nggak ikut kenapa? Ya anak kan bilangnya kalau nggak ikut itu nanti rapat nggak dibagi atau nggak diisi. Terus itu pembayarannya study tour itu langsung lunas atau boleh mencicil orang tua? Sebenarnya sih orang tua itu disuruhnya kan nyicil dikasih waktu lah kalau nggak salah itu 3 bulan lah. Nah terus kalau yang nggak lunas nih, misalkan sampai 3 bulan duitnya nggak nutup nih, itu gimana tuh? Balik nggak duitnya? Nggak balik duitnya. Nah terus lu tuh ngeliat yang kemarin Depok tuh kecelakaan tuh anak SMK tuh, lu keinget anak lu nggak? Dulu anak gua ikut wisata nih. Aduh, jujur aja gue sih merinding. Gue sebenarnya kalau kejadian sama anak gue habisin tuh, gue tuntut habis tuh sekolah kayak gitu. Ya guru kan selalu kan bahasanya kan di situ kan ada persetujuan orang tua. Ya memang bahasanya juga kan selalu akan timbul kan namanya celaka kan tidak diinginkan. Nah itulah harusnya kan celaka tidak diinginkan. Ya antisipasi lah. Terus anak lu bagusnya kemarin pas jalan? Kalau bisnya sih secara ininya sih bagus. Tapi kan kalau orang itu kan sekarang itu mandangnya kan cuma secara awam sebenarnya kan. Kelihat bagus aja luarnya, dalamnya kan gak ada yang tahu. Makanya kalau ada guru di sini bilang, kalau dia bilang bisnya bagus, emang dia ngerti tentang kendaraan. Ya, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ada komentar Anda, Mas Ubaid? Itu memang cermin apa yang dirasakan oleh masyarakat dan keberatan masyarakat tentang studi tour itu. Jadi sebenarnya masyarakat nggak setuju dengan studi tour, orang tua nggak setuju. Tunggu dulu, jangan mewakili masyarakat Iya. yang mana. Jangan-jangan memang studi tour dirasa perlu untuk menambah wawasan dan orang tua juga merasa bahwa anaknya perlu juga untuk mendapatkan sesuatu dalam karya wisata. Iya, tadi kan refleksi dari apa yang disampaikan tadi hasil wawancara. Betul. Kemudian kami juga memperoleh laporan dari masyarakat, baik langsung lapor ke kantor kami maupun melalui sosial media yang kami buka kanal-kanal pengaduan masyarakat. Iya. Mereka sangat keberatan. Karena apa? Berapa banyak laporan itu? Ada banyak, ada ratusan. Gara-gara kejadian ini gitu. Jadi mereka meminta kepada JPPI untuk menyuarakan bagaimana supaya tidak ada lagi semacam studi tour yang menjadi akal-akalan sekolah ini gitu. Dan itu sangat memberatkan sekali gitu. Masyarakat mempertanyakan kenapa kemudian sekolah belakangan menjadi lahan bisnis gitu. Lalu berbisnis dengan studi tour, model studi tour, nanti ada seragam, nanti ada buku sekolah, nanti ada les tambahan dan seterusnya gitu. Itu masyarakat kenapa begitu? Karena masyarakat ini fokus bagaimana supaya mereka naik ke jenjang SMP, naik ke jenjang SMA, naik bisa sampai kuliah. Mereka mempersiapkan uang itu gitu loh. Tidak untuk digunakan untuk les tambahan, beli buku dan seterusnya gitu loh. Mana tanggung jawab peran pemerintah ini mana gitu. Menurut Anda siapa yang paling diuntungkan dengan praktek study tour? Ya jelas semua pihak yang terlibat ya. Perusahaan bis jelas diuntungkan. Guru-guru juga jelas diuntungkan. Kan nggak Guru-guru bayar. diuntungkan dari mana? Kan nggak bayar. Mereka bisa ikut dan Bisa ikut nggak jalan-jalan bayar gratis misalnya, gitu maksud Anda? Kemudian sekolah tadi banyak laporan ke masyarakat. Ternyata tadi ada banyak kong kali kong tuh antara perusahaan bis dengan pihak sekolah. Kalau pakai perusahaan kami, jasa kami sekian persen. Kalau pakai jasa kami sekian persen. Itu larinya kemana Destinasi, presentasinya? Ya jelas ada keuntungan ya kan dari bayaran katakanlah di Depok itu 800.000 berarti kan nanti dibagi. Berapa total biaya bis? Yuk, ada keuntungan dibagi untuk bis, dibagi untuk pihak sekolah dan seterusnya gitu ya. Makanya masyarakat bilangnya kenapa sekolah hari ini jadi lahan bisnis gitu. Termasuk tadi soal apakah ini kaitannya dengan pembelajaran? Tidak, misalnya soal les dan sebagainya ya. Sekolah itu diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi guru itu tugasnya adalah untuk belajar bersama dengan murid. Kenapa harus ada tambahan gitu? Lah fungsi sekolah apa?
Fungsi guru apa kok harus tambahan gitu loh. Oke. Yang ya kita manfaatkan saja waktu di sekolah itu berapa jam itu untuk belajar gitu. Oke, terakhir apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal serupa tidak terjadi lagi? Yang jelas suara masyarakat itu harus didengarkan. Suara orang tua murid harus didengarkan. Bahwa mereka semua merasa keberatan dengan sekolah yang hari ini menjadi lahan bisnis. Salah satunya adalah celah yang digunakan masuk untuk bisnis itu adalah melalui biaya studi tour. Jadi harus ada aturan. Sekarang ini sudah aturan dari ada Pemda-Pemda, tapi saya pikir ini nggak mengikat. Mestinya harus ada di level Permendikbudristekdikti, yaitu pemerintah pusat itu memberikan larangan tentang pungutan-pungutan modal studi tour ini. Oke, pungutan studi tour itu satu elemen saja, belum lagi kita dengar ada isu jual beli bangku dan lain sebagainya. Ya, itu Jangan musim penerimaan peserta didik baru. Jangan pasti sampai ada itu terjadi. Ya. Terima kasih Mas Ubaid Matraji sudah berbincang bersama kami di The Prime Show. Terima atas kasih, terima waktu kasih. Anda. Dan usai sudah jumpa kita dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.